Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan renungan kita dengan tema ujilah, ya. Ujilah segala sesuatu, itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 21. Dan kita sudah membicarakan ada dua organ yang harus kita pakai dalam kita menguji segala sesuatu. Jadi yang pertama organ itu adalah pikiran yang Tuhan berikan pada kita. Kita sudah bahas itu yang pertama. Nah, saat ini kita membahas organ yang kedua yang harus kita gunakan untuk menguji segala sesuatu, ya. Menguji ini dan apa, yang mana yang benar, mana yang tidak, menguji roh-roh jahat atau bukan dan sebagainya. Itu ada satu organ, yaitu yang disebut oleh Rasul Yohanes itu pengurapan di dalam batin atau pengurapan dalam roh lah, ya. Ini satu organ yang sangat harus dipakai, ya. Tetapi ada persyaratannya juga ini. Apakah dia akan berfungsi dengan baik, organ yang pengurapan dalam batin ini, ataukah tidak? Saya beri contoh. Kalau seseorang sudah memutuskan, aku ada di aliran ini, aku mengikuti gembala sidangku si pendeta A, gitu misalnya. Aku sudah pegang satu teologi tertentu, entah dia reform, entah teologi apapun juga, dispensasi, atau teologi Pentakosta yang karismatik. Kalau dia sudah putuskan itu, dia sudah mengikut lagi pemimpin agama yang dia kagumi, ya sebenarnya sih tidak perlu lagi terlalu difungsikan ini, ya. Dia tidak mungkin lagi menguji, karena apapun yang dikatakan alirannya, ya itu sudah dianggap benar. Kalau orang Katolik misalnya, apa yang dikatakan Paus itu ya sudah, ya udah final itu, ya tidak usah lagi dibicarakan. Jadi apalagi gunanya harus menguji segala sesuatu? Nggak boleh menguji istilahnya keputusan Paus, nggak boleh diuji lagi, ya sudah, itu sudah keputusan final, ya harus diikuti. Nah, kalau orang Kristen sudah dalam kondisi yang sedemikian, memang yang nggak ada terlalu berguna ini pengurapan dalam batin ini, nggak terlalu berfungsi lah, maksimal lah, ya. Karena dia sudah mengikuti apa? Kalau gembala sidangnya bicara A, ya udah saya ikut. Kalau misalnya gembala sidang bilang harus persepuluhan, kau kalau nggak memberikan persepuluhan mencuri milik Tuhan, berikan persepuluhan, ya, dan kau diberkati dan sebagainya. Nah, kalau kau sudah mau dengar itu suara gembala sidang, ya sudah, kan apa gunanya lagi menguji, kan? Nggak ada gunanya lagi menguji suara dia, entah dia suaranya gembala beneran atau dia pencuri atau perampok. Nah, jadi asumsi kita sekarang ini begini. Saudara dan saya mendapat kasih karunia lah untuk mengikut Tuhan Yesus kemana saja dia pergi, ya, untuk menjadi domba-domba Yesus. Nah, saudara lihat ya, dalam Yohanes 10 ayat 27, itu Yesus sedang membandingkan diri dengan orang Farisi Taurat yang adalah pencuri perampok. Yesus sebagai gembala yang baik, cirinya dia memberikan nyawa kepada domba-dombanya. Nah, domba-domba Yesus ini, itu di dalam Yohanes 10 ayat 27 itu dipastikan. Domba-dombaku, kata Tuhan Yesus, mendengar suaraku dan mereka mengikut aku. Jadi domba-domba Yesus, kalau kita terpilih sebagai domba Yesus, otomatis itu tanggung jawab Tuhan Yesus untuk membuat suaranya didengar oleh kita sebagai dombanya. Dan kita mengikut Tuhan Yesus kemana saja dia pergi, hari lepas hari. Hari ini begini, hari itu begitu, hari Minggu harus begini. Kita ikutin, ya. Nah, itu di Wahyu 14:4 juga dikatakan di situ ada orang yang mengikuti anak domba, itu para pemenang, ya. Mengikuti anak domba kemana saja anak domba itu pergi. Jadi kalau kita mendapat kasih karunia, saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk menjadi domba Yesus dalam arti mengikuti Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi, hari lepas hari, maka pengurapan dalam batin ini
akan aktif dan berfungsi dengan baik. Bahkan 1 Yohanes 2 ya, saya baca ini ya, saya baca ya. 1 Yohanes pasal 2 ini yang surat Yohanes mengatakan ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi karena kamu sudah punya pengurapan itu, kamu akan tahu langsung apa yang kita tahu, bahkan segala sesuatu. Mari lihat ayat 27-nya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Nggak perlu diajarin pendeta lah, gembala sidang lah, eforus lah, paus lah, atau apapun juga nggak perlu. Kalau memang kita ini mendapat kasih karunia untuk mengikuti Tuhan Yesus kemana saja dia pergi, kalau kita mendapat kasih karunia, dipilihlah dari antara yang dipanggil itu, kita terpilih menjadi gereja pemenang, terpilih menjadi domba Yesus, kita pasti mendengar suaranya. Dan pengurapan dalam batin ini akan mengajari kita segala sesuatu. Bahkan kita nggak perlu diajar oleh orang lain. Ini bukan berarti jangan belajar dari orang lain. Rasul Yohanes sendiri bikin surat kepada jemaat di 7 gereja itu, dia dengan maksud supaya mereka itu, jemaat itu belajar sesuatu dari dia. Tapi sesungguhnya kalau memang kita mendapat kasih karunia menjadi orang yang mengikuti Tuhan Yesus kemana saja dia pergi hari lepas hari, maka pengurapan dalam batin ini akan mengajari kita segala sesuatu. Kita akan tahu langsung ya, mana suara Tuhan, mana yang bukan, ya. Mana yang ya tipu-tipu gitu loh ya, pencuri, perampok, mana yang memang suara gembala sejati. Udah langsung tahu, ya. Nah, inilah makanya saya bilang kembalilah ya. Kesimpulannya jadi bagaimana? Ya tergantung apakah kita ini mendapat kasih karunia untuk mengikuti Tuhan Yesus kemana saja dia pergi, atau kita sekedar hanya dipanggil lahir baru ya, dipenuhi Roh Kudus ya, melayani, tapi kita mengikut pemimpin, mengikuti aliran tertentu, mengikuti pemimpin tertentu. Ya sudah, kalau udah begitu, ya pengurapan dalam batin tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena nggak perlu memang. Saudara hanya mendengar suara pemimpin aja ya. Kalau gembala sidang saudara bilang begini, A, ya A. Kalau bilang B, ya B, ya. Ya udah. Nggak ada lagi apa yang mau diuji ya. Nggak perlu ada yang menguji lagi di situ. Tapi semoga, simpulannya nih, semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia nih untuk mengikut Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi. Nah, kalau kita mendapat kasih karunia untuk itu, maka pengurapan dalam batin kita sangat-sangat berfungsi aktif. Bahkan dia sendiri akan mengajari kita segala sesuatu, ya. Kita akan sudah tahu itu, ya. Mana kehendak Tuhan, mana yang bukan, mana pemimpin yang ngomongnya sesuai firman Tuhan, mana yang bukan, mana yang pencuri, mana yang gembala sejati dan sebagainya. Semoga ya saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk mengikut Tuhan Yesus kemana saja dia pergi, sehingga organ kita ini, pengurapan dalam batin, berfungsi dengan semestinya, ya, berfungsi dengan maksimal. Kita bisa menguji segala sesuatu dan kita bisa mengetahui segala sesuatu. Haleluya, amin.